Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Oh iya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung saja. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota pesilat Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, perkembangan juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, lalu ada juga dari Brazil, dan lain sebagainya, yang merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, kuda-kuda tengah. Nah, kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Yang kedua, kuda-kuda depan. Salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki yang satunya lagi berada di belakang, dan berat badan ditopang oleh kaki pada depannya. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut 90 derajat. Kuda-kuda yang ketiga adalah kuda-kuda samping. Nah, kuda-kuda ini posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini adalah kaki dan di sini ada sudut-sudutnya teman-teman. Ada langkah-langkah kaki yang bisa kalian lihat pada buku halaman 24 ya. Di era globalisasi sekarang ini, tentu kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita ya? Apakah kalian sempat berpikir sejauh itu? Mari kita pelajari membaca menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti PLTA, PLTU, PLTA ya. Ini PLTA. PLT-nya ada dua, yaitu air dan angin. Atau ini bisa kita sebut dengan bayu, teman-teman. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Nah, SUTEP sendiri adalah singkatan dari saluran udara tegangan energi listrik. Setelah melalui SUTEP yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Ini adalah perjalanan dari energi listrik itu sendiri, teman-teman. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerah kalian? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Di sini ada beberapa pertanyaan nih, mari kita jawab ya. Di halaman 25 yang paling bawah. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Ada angin, air, dan panas bumi atau matahari ya. Matahari itu bisa membuat listrik. Kita bisa membuat listrik lewat matahari, maksud Kak Wafik. Apa fungsi SUTEP pada sistem transmisi energi listrik untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik? Lalu, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena agar tegangannya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Dengan adanya listrik sekarang, masyarakat dapat mengakses informasi terbaru yang berasal dari berbagai belahan dunia. Nah, tadi kan ada 3 paragraf nih ya. Paragraf pertama, topik masalahnya adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua, deret penjelas. Nah, tegangan listrik dari pusat pembangkit listrik dinaikkan oleh transformator hingga 500. Lalu disalurkan melalui SUTEP ke berbagai tempat. Sebenarnya deret penjelas ini banyak sekali, teman-teman. Namun Kak Wafik singkat seperti ini saja ya. Paragraf ketiga, kesimpulannya, kini masyarakat dapat mengakses informasi terbaru dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaikan dan penurunan tegangan. Nikola Tesla, seorang perkembangan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895.
Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan juga fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Siapa itu Thomas Alva Edison? Yaitu adalah penemu lampu, teman-teman. Masih ingatkah kalian? Setelah Michel Faraday penemuan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau bisa kita sebut PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sampai sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana. Nah, sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu. Nah, kalian bisa menuliskan tentang proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro atau waduk lah gampangannya ya, hingga sampai ke rumah warga itu gimana. Nah, Kak Wafik tulis seperti ini saja. Ini sudah Kak Wafik singkat teman-teman, tapi memang banyak sekali ya. Ini ada di halaman 27 sampai 28. Kotaknya besar sekali untuk menuliskan ini ya. Jadi dari PLTA lalu menggerakkan turbin bergerak lalu disalurkan ke generator dan sampai ke warga, seperti itu singkatnya ya. Ayo renungkan, sebutkan 3 hal yang telah kamu pelajari. Ada pencaksilat di era globalisasi, menyalurkan energi listrik, dan penemu sistem transmisi. Ini sistem ya teman-teman. Maaf, laptop Kak Wafik itu setiap nulis sistem, itu tulisannya sistem seperti ini. Apa yang sudah kamu pelajari dengan baik, yaitu pencaksilat di era globalisasi. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Banyak sekali. Salah satunya saya menjadi lebih paham pencaksilat dan cara mengambil kuda-kuda, misalkan saja seperti itu. Nilai-nilai apa saja yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai kebangsaan, kedisiplinan, kreativitas, dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang telah kalian pahami. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.